sebelah soal tuh Beon, geseran dikit. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi UAS untuk mata kuliah profesi pasar modal. Bersama saya Cut Anisya Novitasari dan rekan saya Widya Ningsih ingin mempresentasikan topik yang berjudul manajemen investasi di pasar modal. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu landasan teorinya. Landasan teori terbagi menjadi 3 bagian, yaitu investasi, manajemen investasi, dan pasar modal. Berikut adalah pengertian dari investasi. Investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Dengan kata lain, investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa datang. Sharp et al. Tahun 2005 merumuskan investasi dengan pengertian mengorbankan aset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan aset pada masa mendatang yang tentu saja dengan jumlah yang lebih besar. Sedangkan Jones tahun 2004 mendefinisikan investasi sebagai komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Berikut adalah pengertian atau definisi dari manajemen investasi. Manajemen investasi dapat didefinisikan sebagai suatu pengelolaan atau manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham dan obligasi. Manajemen profesional ini juga mengelola aset lain seperti properti. Kemudian mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor adalah tujuan dari manajemen investasi. Investor tersebut dapat berupa institusi atau perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain-lain, ataupun investor perorangan, di mana sarana yang digunakan biasanya berupa kontrak investasi atau yang umumnya digunakan adalah berupa kontrak investasi kolektif atau KIK seperti reksadana. Analisis keuangan, pemilihan aset, pemilihan saham, implementasi perencanaan, dan pemantauan terhadap investasi merupakan lingkup jasa manajemen investasi. Investasi dalam proyek, merek, paten, dan banyak lainnya selain daripada saham dan obligasi adalah lingkup manajemen investasi di luar bidang keuangan. Sorry, Widya boleh di-mute. Oke, baik. Kemudian ini adalah pengertian dari pasar modal. Definisi pasar modal menurut Otoritas Jasa Keuangan. Pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi dalam kurung capital market. Menurut Indonesia Stock Exchange, pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Menurut Wikipedia, pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kemudian pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Kemudian pasar modal juga dikenal dengan istilah bursa efek. Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang
terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah emiten. Emiten merupakan perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham ataupun obligasi. Kedua, investor. Investor merupakan pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Ketiga adalah penjamin emisi atau underwriter, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan oleh emiten. Keempat yaitu agen penjualan, yaitu pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Kelima yaitu pialang atau broker, yaitu perantara antara si penjual, yaitu emiten, dengan si pembeli atau investor dalam jual beli efek. Jenis-jenis surat berharga yang diperdagangkan pada pasar modal yaitu yang pertama saham. Saham yaitu surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan dan investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Kemudian surat berharga yang kedua adalah reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Kemudian surat berharga lainnya yaitu surat utang atau obligasi. Kepemilikan surat utang dapat dipindahtangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Kemudian surat berharga lainnya yaitu Exchange Traded Fund atau ETF. Memiliki kemiripan dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja ETF bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Yang terakhir yaitu derivatif, dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis, yaitu warrant dan right. Berikut adalah lembaga-lembaga pasar modal di Indonesia. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua yaitu Bursa Efek. Sebelumnya Bursa Efek itu ada dua, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, tentu saja perusahaan efek. Yang keempat, lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau PT KPEI. Yang terakhir yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia atau PT KESE. Materi selanjutnya yaitu tingkat pengembalian atau return. Dapat kita paparkan menjadi 6 bagian, yaitu pengertian dari return itu sendiri, kemudian komponen tingkat pengembalian, kemudian pengukuran return, kemudian rate of return dan inflasi, kemudian expected return dan required return, yang terakhir yaitu keputusan pemilihan antara dua saham. Berikut penjelasannya. Pengertian tingkat pengembalian atau return. Tingkat pengembalian atau return adalah keuntungan atau kerugian yang diperoleh investor atas dana yang diinvestasikan. Return dapat berupa yang pertama realized return, yaitu tingkat pengembalian yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. Realized return menjadi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan serta sebagai dasar penentuan expected return untuk mengukur risiko di masa yang akan datang.
Yang kedua yaitu expected return. Adalah tingkat pengembalian yang diharapkan untuk diperoleh di masa depan. Berbeda dengan realized return yang sifatnya sudah terjadi, expected return ini sifatnya belum terjadi. Komponen tingkat pengembalian. Sumber-sumber tingkat pengembalian atas investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama yield, yaitu komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yield pada investasi obligasi atau deposito didapat dari kupon obligasi atau bunga deposito. Sedangkan yield persentase atas periode tahunan. Kemudian yang kedua adalah capital gain atau loss, yaitu kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga atau saham atau obligasi. Berdasarkan komponen-komponen tersebut, tingkat pengembalian suatu investasi hasil dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Total return sama dengan yield ditambah capital gain atau loss. Atau bisa juga dengan rumus total return sama dengan yield ditambah price change. Pengukuran return dibagi menjadi dua cara, yaitu satu, pengukuran realized return RR untuk single period. Yang kedua, pengukuran realized return RR untuk multiple period. Berikut penjelasan dari masing-masing cara tersebut. Yang pertama, pengukuran realized return RR untuk single period. Dapat digunakan untuk membandingkan kinerja dari waktu ke waktu atau dari sekuritas yang berbeda. Untuk menghitung RR dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut. TR sama dengan CF T ditambah PE dikurangi PB dibagi PB. Di mana TR itu sendiri adalah total return, CFT adalah cash flow yang diterima selama jangka waktu tertentu, ditambah PE. PE adalah harga sekuritas di akhir periode, dikurang PB. PB adalah harga sekuritas pada awal periode, dibagi PB itu sendiri, harga sekuritas pada awal periode. Yang kedua adalah pengukuran realized return RR untuk multiple period. Dapat dihitung dengan tiga cara, tiga metode, yaitu yang pertama arithmetic mean, merupakan salah satu perhitungan yang mudah dan sederhana, namun ada beberapa kekurangannya, yaitu tidak mengukur tingkat pertumbuhan majemuk dari waktu ke waktu, tidak dapat menangkap realisasi perubahan wealth untuk beberapa periode, dan tidak dapat menggambarkan return khusus pada single period. Yang kedua yaitu geometric mean, menggambarkan return majemuk atau return akumulasi selama lebih dari satu periode. Yang terakhir yaitu weighted. Secara umum weighted mean dari sekumpulan observasi X1, X2, yang kita sebut XN dengan weight masing-masing W1, W2, yang kita sebut WN. Rate of return dan inflasi. Penghitungan return belum disesuaikan dengan tingkat inflasi. Adapun perhitungan tingkat return yang disesuaikan dengan inflasi adalah sebagai berikut. TRIA sama dengan dalam kurung 1 plus TR dibagi 1 dalam kurung 1 plus inflation dikurang 1. Di mana TRIA itu sendiri adalah total return setelah disesuaikan dengan tingkat inflasi. Secara konseptual, tingkat suku bunga bebas risiko nominal merupakan tingkat suku bunga bebas risiko real, ditambah dengan premium tingkat inflasi. Secara matematis, hubungan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Dalam kurung 1 plus KRF sama dengan dalam kurung 1 plus K bintang di sini dikali dalam kurung 1 plus IRP. Kemudian expected return dan required return. Expected return adalah return yang diharapkan atas kepemilikan aset dan dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut. IR sama dengan
Ya, seperti ini ya rumusnya ya. Jadi IR itu sendiri adalah expected return dan RI di sini itu adalah return pada saat I. Jadi pada saat inflasi ya. Kemudian dikali PRI. PRI di sini adalah probabilitas pada saat I, pada saat inflasi. Probabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan kemungkinan relatif atau peluang atau kecenderungan dari suatu kejadian. Nilai ekspektasi dari suatu variabel acak adalah probabilitas dari suatu outcome atau hasil dari variabel acak tersebut. Yang kedua yaitu required return. Jadi required return itu sendiri adalah return yang diinginkan investor pada tingkat risiko dan suku bunga tertentu dan dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut. Required of return sama dengan risk-free rate of return ditambah risk premium. Di mana risk premium itu sendiri adalah tambahan return yang didapat atau diekspektasikan ketika ada tambahan risiko. Kemudian equity risk premium adalah selisih antara return saham dan tingkat suku bunga bebas risiko. Yang terakhir, bond horizon premium adalah selisih antara return dari sekuritas pemerintah jangka panjang dengan jangka pendek. Berikut cara untuk memutuskan keputusan pemilihan antara dua saham. Ketika investor menghadapi pilihan antara dua saham, A dan B, di mana saham A memiliki expected return yang lebih kecil daripada saham B, namun memiliki tingkat risiko atau standar deviasi yang lebih rendah. Maka untuk memilih saham manakah yang akan dipilih? Keputusan ini tergantung pada seberapa besar penerimaan risiko dari seorang investor tersebut. Perlu diingat bahwa terdapat trade-off antara risiko dan return. Ketika return tinggi, maka risiko dari saham tersebut tinggi pula. Begitu pula sebaliknya. Ketika sebuah saham memiliki risiko yang rendah, maka return dari saham tersebut juga rendah. Sehingga investor harus menentukan apakah ia termasuk investor yang berorientasi pada return ataukah risiko. Trade-off antara return dan risiko dapat digambarkan dengan grafik berikut ini. Di mana return-nya tinggi, otomatis risikonya juga tinggi. Dengan adanya trade-off risiko dan return tersebut, maka investor dalam mengambil keputusan dapat menggunakan perbandingan coefficient of variation untuk kedua saham tersebut. Berikut penjelasannya. Coefficient of variation atau CV adalah perhitungan statistik dari penyebaran data di sekitar rata dan dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar volatilitas risiko dibandingkan dengan besarnya return yang diekspektasikan akan didapat dari sebuah investasi. Semakin rendah nilai CV, maka semakin bagus risk-return trade-off-nya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Coefficient of variation atau CV sama dengan standard deviation dibagi expected return. Contohnya sebagai berikut. Terdapat dua saham, A dan B. Saham A memiliki expected return-nya 60% dan standar deviasi 15%. Sedangkan saham B memiliki expected return 8% dan standar deviasi 3%. Manakah yang sebaiknya dipilih? Nah, untuk menentukan saham manakah yang dapat kita pilih, maka dapat dilihat dari coefficient of variation-nya. Saham A, CV-nya sama dengan standard deviation-nya itu adalah 15%. Dibagi expected return-nya 60%. Jadi sama dengan 0,25. Untuk saham B, CV-nya itu standar deviasinya 3%. Dibagi expected return 8%. Jadi sama dengan 0,37. Jadi berdasarkan perhitungan CV, dapat kita ketahui bahwa saham B ternyata memiliki nilai CV yang lebih besar dibandingkan dengan saham A. Sehingga dapat dikatakan bahwa saham B lebih berisiko daripada saham A. Materi selanjutnya yaitu mengenai risiko. Dapat kita bagi menjadi pengertian risiko itu sendiri, kemudian pengukuran risiko keuangan, risiko operasional, risiko murni, dan risiko spekulatif. Risiko murni dan risiko spekulatif, risiko sistemik dan risiko non sistemik. Kemudian yang terakhir pembagian risiko menurut PBI, Peraturan Bank Indonesia nomor 5 tahun 2003. Berikut penjelasannya. Pengertian risiko. Secara umum,
Risiko didefinisikan sebagai penyimpangan dari suatu yang diharapkan. Risiko juga dapat dikatakan sebagai adanya ketidakpastian akan sesuatu kejadian di mana sesuatu yang diharapkan tidak terjadi atau terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan di mana kejadian tersebut dapat mengakibatkan kerugian. Risiko bisa rendah, bisa medium, bisa tinggi. Kemudian pengukuran risiko. Dalam ilmu statistika, risiko dinyatakan dengan standar deviasi yang merupakan akar kuadrat dari varians data. Standar deviasi menunjukkan seberapa besar atau jauh sebuah kejadian menyimpang dari nilai rata-ratanya atau nilai yang diharapkan. Semakin besar standar deviasi, maka risiko yang ada akan semakin besar. Risiko juga dapat didefinisikan sebagai volatilitas dari hasil yang tidak diharapkan, umumnya berkaitan dengan nilai aset atau kewajiban. Risiko, jenis-jenis risiko ya, itu ada risiko keuangan, yaitu risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang berdampak langsung dari kinerja keuangan perusahaan. Risiko keuangan terdiri dari risiko pasar, risiko likuiditas, dan juga risiko kredit. Kemudian risiko yang kedua yaitu risiko operasional. Biasanya risiko operasional ini terjadi karena tidak berfungsinya sistem, SDM, teknologi, atau faktor lain yang ada pada perusahaan. Yang kedua, risiko operasional yang mungkin terjadi pada perusahaan diantaranya kerusakan sistem informasi, kerusakan mesin, kesalahan catat dari pegawai, perampokan, kesalahan produksi, dan lain-lain. Kemudian jenis risiko yang selanjutnya yaitu adalah risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni yaitu risiko di mana dampak yang diakibatkan pasti akan merugikan perusahaan. Sedangkan jika risiko tersebut tidak terjadi, maka tidak ada keuntungan bagi perusahaan. Contohnya kebakaran, bencana alam, kerusakan mesin, dan lain-lain. Jadi jika risiko ini benar-benar terjadi, maka akan berdampak pada kerugian perusahaan. Tapi kalau misalnya kebakaran, bencana alam, kerusakan mesin itu tidak terjadi, maka perusahaan tidak menerima kerugian apa-apa. Gitu. Yang kedua yaitu risiko spekulatif. Risiko spekulatif ini risiko yang memberikan dua kemungkinan. Jika risiko terjadi, maka akan merugikan perusahaan. Tetapi jika risiko tidak terjadi, akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Contohnya risiko penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar atau risiko penurunan harga saham. Jadi jika perusahaan memiliki kewajiban dalam bentuk dolar, jika rupiah melemah, maka kewajiban perusahaan akan meningkat. Sebaliknya jika rupiah menguat, maka perusahaan akan untung karena kewajibannya dalam rupiah menjadi turun. Kemudian risiko sistemik dan risiko non-sistemik. Risiko sistemik yaitu risiko yang tidak dapat didiversifikasi atau non-diversifiable risk. Risiko ini tidak dapat dihilangkan melalui proses diversifikasi, yaitu proses menggabungkan beberapa kegiatan yang tidak sejenis. Contohnya risiko inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, risiko politik, dan lain-lain. Untuk risiko non-sistemik, risiko khusus, yaitu risiko yang dapat didiversifikasi atau dikurangi dengan cara menggabungkan kegiatan atau usaha yang berbeda-beda. Risiko non-sistemik sering juga disebut dengan risiko spesifik perusahaan karena hanya perusahaan bidang usaha tertentu saja yang akan terkena dampak dari risiko ini. Contohnya risiko bisnis, kematian pimpinan perusahaannya, kemudian peraturan terkait industri atau bidang usaha tertentu. Berdasarkan jenis risiko tersebut, maka formulanya adalah total risiko sama dengan risiko sistemik ditambah risiko non-sistemik. Berikut pembagian risiko menurut PBI nomor 5 tahun 2003. Ada 8. Yang pertama risiko pasar, kemudian risiko likuiditas, kemudian yang ketiga risiko kredit, kemudian yang keempat risiko operasional, yang kelima adalah risiko hukum, keenam adalah risiko kepatuhan, ketujuh adalah risiko reputasi, dan yang terakhir adalah risiko strategik. Untuk materi berikutnya akan dipaparkan, dipresentasikan oleh rekan saya, Widya Ningsih. Silakan, waktu dan tempatnya. Boleh di-unmute.
Oke. Materi selanjutnya portofolio. Portofolio terbagi menjadi 3, yaitu pengertian portofolio, nilai return ekspektasi, dan risiko portofolio. Next. Pengertian portofolio. Portofolio adalah kumpulan atau gabungan dari berbagai instrumen atau aset investasi. Tujuan dari pembentukan portofolio adalah untuk meminimumkan risiko dengan cara diversifikasi. Dalam berinvestasi di dalam portofolio, yang harus diingat adalah bahwa aset di dalam suatu portofolio lebih kecil risikonya dibanding jika aset tersebut hanya dipegang tunggal. Next. Nilai return ekspektasi. Jika R1, R2, sampai Rn adalah variabel acak, dan W1, W2, sampai Wn adalah konstanta, maka berikut rumus nilai return ekspektasi. Tutup kurung W1, R1 ditambah dengan W2, R2, dan seterusnya sampai dengan Wn, Rn, sama dengan W1, tutup kurung R1 ditambah W2, tutup kurung R2 ditambah seterusnya sampai dengan Wn, tutup kurung Rn. Rumus ini sering digunakan dalam analisis investasi, yaitu menghitung nilai ekspektasi dari return portofolio, di mana R1, R2 sampai dengan Rn adalah return masing-masing aset dalam portofolio, dan W1, W2 sampai dengan Wn adalah bobot atau proporsi dari masing-masing aset tersebut. Next. Selanjutnya nilai return ekspektasi, ini lanjutannya, misalkan diketahui dengan data mengenai saham A dan saham B sebagai berikut. Sebagai contohnya, kondisi ekonomi dari resesi itu probabilitasnya 0,2, di retur saham A itu 2%, sedangkan retur saham B itu minus 4%, dan normalnya, kondisi ekonomi normalnya di probabilitas 0,3. Dalam retur saham A itu 10%, sedangkan retur saham B 5%. Kondisi ekonomi booming, probabilitasnya itu 0,5. Sedangkan retur saham A itu 15%, retur saham B 20%. Kemudian cara menghitungnya, ekspektasi return saham A sama dengan 0,2 dikali 2%, ditambah 0,3 dikali 10%, ditambah 0,5 dikali 15%, hasilnya 10,9%. Sedangkan ekspektasi return saham B, 0,2 dikali min 4%, ditambah 0,3 dikali 5%, ditambah 0,5 dikali 20%, hasilnya 10,7%. Variansi return saham A itu 0,2, tanda kurung 2 dikurang 10,9 pangkat 2 ditambah 0,3 tanda kurung 10 kurang 10,9 pangkat 2 ditambah 0,5 tanda kurung 15 dikurang 10 pangkat 10,9 pangkat 2 sama dengan 24,49. Sehingga langsung saja, jika saham A 50% dari keseluruhan portofolio, maka imbal hasil yang diharapkan dari portofolio A dan B adalah 50%, dikali 10,9%, ditambah 50%, dikali 10,7%, hasilnya 10,8%. Selanjutnya risiko portofolio. Risiko portofolio dapat diukur sebagai standar deviasi dari portofolio. Namun perhitungan standar deviasi tersebut tidak dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang standar deviasi masing-masing sekuritas di dalam portofolio. Perhitungan risiko dari sebuah portofolio harus memperhatikan hubungan atau korelasi retur antar saham tersebut. Penurunan risiko portofolio dapat dilakukan dengan melakukan diversifikasi atas saham-saham yang dimiliki dalam sebuah portofolio. Diversifikasi adalah strategi penempatan dana investasi ke dalam instrumen yang berbeda-beda. Bisa next aja, Kak. Oke, selanjutnya itu jenis-jenis investasi, yaitu
Jenis-jenis investasi berdasarkan dengan potensi pertumbuhan nilai. Instrumen investasi dalam hal ini saham misalkan dibedakan menjadi dua, yaitu growth stock. Yang pertama, growth stock itu diasosiasikan pada perusahaan yang high quality atau perusahaan yang memiliki pertumbuhan pendapatan di atas rata-rata relatif terhadap pasar. Next. Selanjutnya yaitu value stock. Value stock itu cenderung untuk diperdagangkan pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai fundamentalnya. Walaupun sebenarnya perusahaan memiliki fundamental yang baik. Hal ini mungkin disebabkan salah satunya karena merupakan perusahaan baru sehingga tidak disadari oleh investor. Yang ketiga, good stock merupakan saham yang sangat liquid. Saham ini sangat mudah diperjualbelikan. Hal ini bisa dilihat dari standar deviasi perubahan harganya setiap hari. Harga saham naik dan turun secara cepat dalam periode yang singkat. Next. Selanjutnya ada studi kasus. Bisa dilihat studi kasus ini memiliki judul tingkat pengembalian return, resiko, dan koefisien variasi pada saham syariah dan saham non-syariah. Next. Keseluruhan data dalam penelitian tersebut adalah data sekunder yang didapat melalui media internet, khususnya data mengenai harga saham. Populasi dalam penelitian ini juga adalah saham syariah dan non-syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI pada periode 2017. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Okay, next. Penelitian ini menggunakan teknik analisis uji T, 2 sampel independen. Adapun langkah-langkah dari penelitian ini yaitu yang pertama menghitung return realisasi dengan data harga saham mingguan, expected return, risiko, dan koefisien variasi. Yang kedua, melakukan uji normalitas. Dan yang ketiga, melakukan uji beda. Penelitian dilakukan, Oke, lanjut ya, langsung berdasarkan pada tabel yang tadi, nomor 2 dan tabel nomor 3. Kemudian dihitung return realisasian mingguan dengan menggunakan data history adjusted closing price. Jadi setelah dihitung return ekspektasian, risiko dan koefisien variasi pada saham syariah dan non-syariah dalam bentuk mingguan pada periode 2017. Untuk data return realisasian diperoleh data sebanyak 416 saham non-syariah dan 1.248 saham syariah dengan data return mingguan. Oke, next. Dari hasil studi kasus, terdapat perbandingan kita langsung kesimpulannya aja ya. Jadi kesimpulan dari studi kasus tersebut yaitu berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap perbandingan return, risiko dan koefisien variasi antara saham syariah dan dengan non-syariah bisa dibuat kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan antara tingkat pengembalian return mingguan saham syariah dengan saham non-syariah dengan tingkat signifikansi itu sebesar 5%. Terdapat perbedaan antara risiko saham syariah dengan saham non-syariah dengan tingkat signifikasinya itu sebesar 5%. Terdapat perbedaan koefisiensi terdapat perbedaan koefisiensi variasi atau resiko dibagi return ekspektasi saham syariah dengan saham non-syariah itu dengan tingkat signifikasinya 5%. Kemudian saran dari studi kasus tersebut, yang pertama dalam melakukan investasi di saham sebaiknya para investor melakukan investasi di beberapa jenis perusahaan. Hal ini sangat berguna untuk mengurangi risiko yang besar dengan cara membentuk portofolio. Dan yang kedua, berdasarkan hasil studi kasus tersebut, investor tentunya bisa memutuskan untuk memilih saham yang memiliki risiko yang lebih rendah dengan tingkat return yang sama baik untuk saham perusahaan, untuk saham syariah maupun saham non-syariah. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 8. Selanjutnya presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas